menjadi angkatan pertama di sekolahnya, sangat memotivasi dirinya untuk menjadi seorang pelatih dan pembimbing yang baik untuk anak didiknya. Inilah dia, sosok inspiratif, Kang JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araya, kembali lagi bersama saya Egi Prakoso di segmen Primitif, perbincangan manis penuh inspiratif. Dan saat ini saya terhubung dengan salah satu pelatih paskibra dari Kota Bekasi, yaitu Kang JJ, pelatih SMK Bina Karya Mandiri. Langsung aja simak perbincangan menarik saya dengan Kang JJ. Yuk kita langsung ke videonya. Halo, assalamualaikum Kang JJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Wah, Aje. sudah bisa berkomunikasi langsung dengan Kak JJ nih ya, senang sekali ya. Dari kemarin sibuk banget kayaknya ya, sibuk kerja ya, dan di weekend hari ini kita bisa ngobrol. Berkulit. Jadi nggak apa-apa Kang, daripada yang udah nggak bisa bekerja kan, malah bingung ya kan, kena pandemi. Gimana Betul. Kang JJ, sehat ya? Alhamdulillah lagi dikasih kesehatan, keluarga kecil saya, Oh iya benar. anak didik saya, gitu Si princess-nya juga semuanya. sehat ya? Alhamdulillah, bidadari kecil lagi sehat, lagi aktif-aktifnya. Ini Kang JJ lagi di mana ya? Kok Gimana, Kang? berhamparan piala-piala lagi di mana? Aduh, ini saya kasih tahu nggak ya? Ini ruangan tercinta, makonya Britasra. Oh, makonya Paskibra SMK Bina Karya Mandiri ya? Berarti lagi di sekolah sekarang? Betul, makonya Britasra. Lagi sekolah saya niat-niatan ini untuk beraja tercinta. Terima kasih loh ini. Jadi saya ngubungin akangnya langsung ke sekolah ya biar kelihatan tempatnya enak gitu ya. Betul. Mantap. Betul. Ya, gini Kang JJ, sekarang kan lagi masa pandemi ya, udah berjalan hampir 4 bulan kayaknya ya. Nah, pastinya teman-teman semua pengen tahu banget nih, kalau Kang JJ sendiri ya, sebagai pelatih paskibra tentunya, tapi juga punya pekerjaan lain, kegiatan apa aja sih yang dilakukan Kang JJ selama beberapa bulan ini, selama masa pandemi? Ini berarti khusus saya pribadi apa? Khusus Kang JJ pribadi. Khusus Kang JJ pribadi dulu. Ya, alhamdulillah, pertama-tama puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala apa yang umatnya minta, doa lah terutama karena di pandemi yang benar-benar menakutkan, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Karena memang ini bukan fiktif, tapi memang realita nyata. Betul. Karena adanya COVID ini, kita nggak bisa kemana-mana ya Kang ya. Sampai yang tadinya pekerjaan lagi enak-enaknya jatuh semua, termasuk saya. Cuman alhamdulillah karena saya alhamdulillah ada pekerjaan di suatu perusahaan swasta di bidang otomotif. Saya masih dipercaya oleh pihak perusahaan, saya masih bisa bekerja dengan rekan-rekan, masih bisa dipakai tenaga saya. Jadi alhamdulillah banget di pandemi ini saya masih bisa bekerja walau kerjanya sekarang mungkin lebih ketat memakai masker. Memang identik kerja di perusahaan itu kan berbeda-beda kan. Betul. Perusahaan kan ada yang wajib pakai masker. Kalau saya pakai masker ngap Kang, luar biasa ngap, panas. Iya. Otomotif. Iya. Nah, gitu. Berhubung ada mesin karena karena kesehatan saya pribadi dan untuk keluarga tercinta saya di rumah, ya saya tetap mengikuti prosedur-prosedur yang ada di perusahaan saya, biar saya tahu dari segala penyakit yang ada. Jadi ya perjalanannya saya COVID ini masih aktif untuk bekerja. Dan nggak luput nggak luput di perusahaan aja, tapi saya alhamdulillah tetap ngikutin protokol apapun itu. Jadi protokol-protokol yang bersifat dari yang untuk COVID-19 ini atau coronavirus. Jadi saya sibuknya selain bekerja, masih sibuk ngurusin ini itu. Tetap saya aktif di sekolah, tetap aktif di bidang kepelatihan di Paskibra Brigastra ya. Karena
banyak target-target yang harus saya tempuh. Karena kalau saya dan anak-anak saya di rumah aja, nggak sibuk apa-apain, itu nanti kita hanya miskomunikasi dan silaturahmi kita berkurang. Oh gitu, siap-siap. Jadi uh, alhamdulillah yang tadinya bulan puasa kita bisa kumpul bareng, silaturahmi sama Purna, ya tapi kita tetap berjalan. Intinya ya silaturahmi via WhatsApp lah. Jadi Betul. memang nggak ada acara-acara bersama kayak tiap tahun lalu. Tahun lalu kan kita selalu Brigasa ini di Paskibra SMK Bina Karya Mandiri memang aktif Kang, dari segi Purna jajaran tarunanya itu memang aktif saya ajarkan untuk silaturahmi tetap berjalan. Iya. Jadi memang nggak ada kayak buka bersama, tapi ini yang alhamdulillahnya membuat hati saya pertama berketuk, apa ya, ada sedihnya, ada senangnya. Anak didik saya kemarin sudah melaksanakan kegiatan yang notabene apa ya, sosialisasinya untuk ke masyarakat ada. Jadi kemarin dari anak-anak didik angkatan 14-15 kumpul bareng untuk ngasih takjil Kang. Oh gitu. iya, tetap berkegiatan lah ya. Jadi kita itu nggak mati gara-gara mati surinya gara-gara pandemi ini, tapi kita tetap berjalan gimana baiknya. Paskibra itu nggak hanya ya, memang saya mengajarkan anak-anak didik saya itu tidak mengajarkan hanya PJJ aja Kang, tapi semua. Jadi sifat orang pelatih itu kan berbeda-beda Kang. Betul. Nah, cuman kan kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau saya pribadi memang kalau diri saya bisa mengcross diri saya seperti apa, tapi yang menilai adalah orang lain. Betul. Gitu. Agenda saya pun ya alhamdulillah anak-anak didik saya terutama senioran yang angkatan 14, angkatan 15 kemarin bisa berjuang bareng-bareng melawan COVID ini. Jadi biar nggak mati suri, nggak hanya di rumah tidur makan main handphone, ya kan? Memang sekarang belajar via online. Kemarin ya bulan puasa yang penuh berkah, anak-anak kumpul bareng, tetap mengikuti protokol yang pemerintah anjurkan dari PMA, dari Kota Bekasi. Jadi kita tetap pakai masker, pakai hand sanitizer, susah banget saya ngomongnya ya. Jadi ya tetap kita berjalan seperti itu, kita ngasih orang-orang yang tidak mampu seperti halnya Gojek, Grab, notabene pekerjaan-pekerjaan yang ada di jalanan. Betul. Wow. Jadi kita memang kita ngasih nggak seberapa, tapi yang kita kasih mudah-mudahan anak didik kami yang dari Brigasa ini bisa meringankan beban-beban mereka yang notabene memang lagi berkurangan, karena yang selama ini COVID berjalan ini benar-benar langsung runtuh semua Kang. Iya, semua. Betul. Wow. Nah, jadi saya pribadi ya alhamdulillah juga ikut senang gitu loh. Arti kata banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh anak-anak didik saya, khususnya yang di Brigasa SMK Bina Karya Mandiri Kota Bekasi. Jadi kegiatan saya selama pandemi ini ya nggak jauh dari kegiatan bekerja di perusahaan. Pulang kerja, ketemu sama bidadari cantik kecil di rumah, ikut tenang, main. Habis main sama saya, sama istri saya, ya saya pribadi tetap silaturahmi sama anak-anak didik saya via chat pribadi, CC, personal chat atau grup. Jadi anak-anak tuh biar nggak lupa sama saya, nggak lupa sama tugas-tugasnya walaupun pandemi seperti ini. Dan betul. Hal yang paling sangat kita bentuk sekarang adalah pembuatan spek yang ada sekarang adalah persiapan Glakor 7. Wah, kayaknya baru kemarin tuh ya acaranya ya, tapi udah langsung persiapan lagi ya. Betul. Wow, keren. Betul. Siap-siap nih tim beraja, siap-siap capek lagi. Amin. Ya, jadi kalau menurut Akang sendiri berarti dari pandemi yang sebetulnya negatif ya, tapi ada nggak sih hal positif yang bisa diambil dari pandemi corona itu?
Hal positifnya banyak, Kang. Banyak. Boleh disebutin. Banyak banget. Hal positif yang pertama mungkin dari segi keluarga ya. Karena saya kan ini pembahasan untuk keluarga ya. Nah, pribadi saya. Yang pertama adalah yang tadinya Lebaran, Idul Fitri itu pulang kampung itu sampai libur 2 minggu kadang perusahaan. Ini enggak. Libur cuma 2 hari. Jadi teman-teman saya yang apa ya, sensasi silaturahmi itu penuh. Jadi yang tadinya 2 minggu libur ini aturan untuk Idul Fitri di kampung halaman, saya tetap kumpul sama teman-teman saya di perusahaan. Bercandaria, walaupun ada. Jadi ya di situ adalah bisa merasakan apa ya, kesedihan dari hati mereka nggak ketemu sama sanak saudara ataupun orang tua di halaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya banyak benar-benar waktu untuk anak dan istri itu banyak jadi. Wah, intinya yang paling itu ya yang paling ya itu positifnya. berharga. Itu paling berharga karena waktu itu, Kang, waktu itu susah dicari, serius. Karena saya pribadi kan pekerja di perusahaan itu kadang ada lemburnya, kadang ya pulang pagi ketemu pulang pagi lagi ada. Betul. Dari malam nggak ketemu matahari di rumah, kadang pernah ngerasain. Betul. Nah sekarang semenjak adanya, tapi ya jangan sampai pandemi ini terus menerus ya. Betul, karena betul ya, banget kan, betul. Saya pun merasa banget namanya apa ya, kehilangan mata pencarian saudara-saudara saya yang tadinya bekerja sebagai terusnya ya supir-supir angkot, itu kehilangan mata pencariannya karena ya sekarang kan zamannya bener-bener lagi begini, bener-bener susah kan. Ya gitu kan sekarang saya sering banget ya, maksudnya dengar dan melihat juga, apalagi penggiat lapangan seperti Akang dan teman-teman lainnya ya kan, itu kan ekskul kan sedang diistirahatkan gitu kan. Tapi kalau boleh tahu nih Kang, ya di tempat Akang ada gitu yang di PHK atau diberhentikan gitu, dirumahkan, ada? Banyak, Kang. Oh banyak, ya Allah. Itu yang garis besar saya ini adalah, ini gambaran apa ya, kehidupan bagi saya. Karena alhamdulillahnya saya masih dikasih kepercayaan sama bos dari perusahaan saya bekerja. Itu alhamdulillahnya saya lah udah menjadi karyawan di sana. Jadi ada poin aman, intinya ada poin aman lah. Jadi untuk bergeser di rumah kan itu saya mustahil, arti kata makan itu agak mustahil. Karena di perusahaan saya itu memang kebanyakan anak-anak kontrak dibanding karyawan-karyawan tetapnya. Yang di itu adalah anak-anak magang. Itu yang sangat bikin sedih karena kita kehilangan keluarga-keluarga. Karena sama kayak di Paskibra kan. Kalau udah masuk di suatu hubungan keluarga, ini kita ngomong perusahaan saya, magang itu kenanya itu ya adik-adik saya juga. Karena betul. Saya juga yang mentorin mereka. Saya yang mengajarkan mereka produk seperti apa, operasi robot, untuk megang mesin seperti apa yang baik dan benar. Jadi yang mengajarkan itu pun saya. Jadi kita kehilangan mereka tuh lumayan, Kang. Di satu grup saya aja tuh hilang 30. Kalau memangnya di bagian masing-masing hilang 30, itu 200 orang hilang untuk magang. Astagfirullah. Kurang lebih ya, Kang ya. Jadi ya saya pribadi ngerasa kehilangan. Itu kehilangan banget. Karena ya yang tadi kita bercandari, susah senang ya bareng-bareng karena ya kompak. Intinya di perusahaan itu sama saya jati diri saya dirikan sebagai di Paskibra. Karena silaturahmi itu penting, Kang. Itu nomor satu, nggak ada duanya. Nggak ada duanya, betul ya. Jadi ya saya selama anak-anak kontrak, tapi alhamdulillah anak-anak kontrak itu hanya dirumahkan, Kang. Karena kan memang dia ada apa ya, janjian hitam di atas putih, di atas materai, jadi pihak perusahaan ngasih kelonggaran untuk istirahat di rumah, tapi nggak boleh kampung. Jadi istirahat hanya istirahat di rumah. Bila mana perusahaan itu untuk beroperasi kembali, dia akan dikasih. Betul. Siap. Nah, cuman yang magang inilah yang arti kata kalau bahasa PHK kan itu untuk karyawannya, Kang ya. Untuk karyawan tetap kalau bahasa PHK. Tapi kalau di perusahaan saya untuk karyawan tetapnya alhamdulillah nggak ada yang PHK, cuman yang anak magang sama kontrak yang dirumahkan. Jadi karyawan tetap lah yang untuk dipekerjakan. Itu yang bikin cerita hidup
yang tadi saya katakan cerita hidup ini yang lebih-lebih dari tahun 98 kan krisis Oh moneter. iya, itu banyak banget kebahas sampai ke situ ya. Kalau 98 kerusuhan. Karena saya pun merasakan betul. Saya ya mungkin yang lahirnya di tahun-tahun saya, di tahun-tahun 80 yang seperti itu mungkin paham dengan apa bedanya krisis moneter 98 sama 2020 ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau 98 adalah untuk itu kelas-kelas atas memang itu yang sangat kelihatan jatuhnya. Iya. Kalau yang jajaran-jajaran di bawah itu standar karena memang yang diratakan memang kelas atas. Nah sekarang yang pandemi COVID ini, virus ini itu dari yang paling atas itu jatuh semua. Itu perbedaan. Ya benar. Cerita menarik banget ini ya. Pasti dari kemarin juga belum ada nih yang mengungkap seperti ini. Nah, gini Kang. Kan Akang sebagai paskibra ya. Nah, ini pastinya banyak banget teman-teman yang pengen tahu ya. Kenapa sih Kang JJ tuh milih paskib? Ada yang bertanya, Kang JJ ini lahir dari arti kata lahir dari organisasi itu dari paskibra itu dari kapan? Jawaban saya adalah saya lahir bisa seperti ini dari paskibra. Saya sebut aja ya nama sekolah saya. Saya lahir di paskibra itu tahun 2002 masuk di SMP 5 Tambun Selatan yang paskibra yang namanya Brigapas 05 itu perintisnya saya angkatan pertama. Wow. Tahun 2002. 2002 akan kelas 1 Tua SMP. Brigapas SMP 5. Itu sampai sekarang masih terkenal banget ya SMP 5 ya. Alhamdulillah banget adik-adik sekarang taruna-taruna ada di Brigapas 05 penerus-penerusnya purnanya termasuk saya itu dia masih mengikuti apa yang diarahkan sama Purna atau alumninya bahwasanya mengharumkan sebuah nama organisasi itu nggak gampang. Iya betul. Perjalanan mungkin ya Kang ya perjalanan yang ke sini tuh agak gampang tapi perintis seperti saya angkatan 1, 2 dan 3 mendapatkan cacian, makian, hinaan itu udah kenyang Kang. Itu udah kenyang. Zaman dulu nggak bisa dijamin sama zaman sekarang ya pelatihan sekeras-kerasnya. Betul Kang. Nggak kayak kita lomba aja Kang itu udah pakai baju lomba aja pakai baju PSIS itu udah senengnya naujubillah. Iya. Sepatu warrior, pakai dasi biru, topi biru, sarung tangan bangunan, Kang. Berarti dari SMP lanjut ke SMA. Ke SMK BKM. 2002, 2003, 2004. Saya lulus, masuk 2005 di BKM. Itu pun saya angkatan pertama di BKM, Kang. Oh, jadi angkatan pertama di SMP, angkatan pertama di BKM juga. Betul. Saya 2005 masuk di BKM, itu tahun 2005, itu angkatan pertama. Wah, banget. Keren ya. ini nggak tahu ini saya bukan mencari gue nyari sekolahan yang apa ya, yang angkatannya belum ada biar gue nanti jadi senior. Enggak. Saya gini, Kang. Cerita awal memang saya di SD itu dari kelas 2 aktif pramuka, Kang. Oh, pramuka SD. Saya pramuka, saya masuk pramuka itu di SD kelas 2 sampai kelas 6. Itu saya dulu jabatannya adalah apa ya? Kalau sekarang kan danton, agak keren lah sekarang zamannya bahasanya danton. Kalau dulu kan dandru. Ya kan? Saya arti kata pemimpin pasukan juga. Saya bawa tongkat dengan bangganya ada kibaran bendera pasukan saya dulu namanya Gagak Hitam. Wow, Gagak Hitam serem dong ya. Saya nyari-nyari sandi morse. Iya. Malam-malam persami dan lain-lain. Saya nyari sandi morse, sandi rumput dan lain-lain. Mungkin saya udah lupa. Saya ingatnya sekarang cuma PBB dari skep pangap ke perpang yang sekarang di otak saya itu sekarang. Iya. Betul. Saya dulu kenapa Kang JJ memilih masuk paskibra? Awal pertama saya SMP masuk paskibra, saya sebenarnya mencoba. Kadang paskibra gimana ya? Paskibra gimana sih? Dulu gue pramuka kayak gini, gue mencari yang berbeda. Paskibra, wah,
banyak senior saya di luar sana. Saya pun yang tadinya nggak tahu itu keluarga saya, sekarang tahu itu keluarga saya semua. Banyak banget keluarga-keluarga saya, senior-senior pelatih yang notabene banyak lah yang sekolah-sekolah SMK atau SMP yang selalu dapat juara umum, selalu mendapat predikat terbaik sekolahnya, paskibranya. Ternyata yang tadinya saya nggak tahu itu keluarga saya, sekarang saya tahu itu keluarga saya, senior saya dulu. Itulah, itu yang disebut kenapa saya penasaran sama paskibra. Karena ya paskibra itu bukan mengartikannya dari teratai itu teratai, tapi itu nyata, real. Teratai itu kan benar-benar hidup di mana aja. Ya contoh kayak saya hidup di mana aja udah saya nimbrung, ke orang tua saya nimbrung, ke anak-anak saya nimbrung. Betul. Jadi dari lambang teratai itulah saya mengibaratkan diri saya itu, saya mau sama kayak teratai. Saya hidup bisa di mana aja, dan saya harus tahu. Yang tadinya nggak tahu ya harus tahu. Itulah yang jadi teratai itu ya apa ya? Bukan hanya simbol atau semboyan, tapi emang benar ya. Sekarang alhamdulillah dari arti itu semua, saya punya anak didik, punya adik didik yang notabene saya latih, mereka jadi tahu apa arti kehidupan, apa artinya dari teratai tersebut. Jadi saya anak-anak saya pun ya nanti kelak saya nanti udah nggak mengajar di sini atau usia saya udah nggak ada, intinya kalau saya udah nggak ada di sini lah, udah intinya jadi ilmu saya tuh melekat di anak-anak dan adik-adik didik saya nantinya. Jadi bahwasanya paskibra itu bukan hal untuk yang disombongkan, prestasi itu bukan hal untuk yang disombongkan, tapi prestasi itu adalah cambuk topang untuk kesuksesan diri sendiri. Memang ya Kang ya, dari sekolah itu kita punya target. Lomba di sekolah ini apa? Itu seorang pelatih dapat tujuan dan target itu dari sekolah itu wajib ada. Contohnya saya di BKM ini kepala sekolah, oke, lomba di sini harus punya targetnya apa? Saya akan tunjukkan targetnya. Tapi yang saya nobatkan adalah untuk silaturahmi Kang. Lomba di SMA ini misalkan silaturahmi yang tadi kita nggak punya saudara si A, ya harus kenal sama si A. Kan kita di sini kan bener-bener apa ya Kang ya, di paskibra itu menyatukan Kang lomba ya, itu. Betul. Yang dari Karawang, dari Depok, dari Subang, dari Sumedang, ya bahkan nasional kemarin di SMK 3 Bekasi, senasional itu yang dari Kalimantan, dari mana itu tahu ya. Jadi kita pun jadi punya saudara yang dari jauh. Kita punya cerita hidup. Wah, dia jauh ya. Dia kerja kerasnya seperti ini, gambaran seperti ini. Jadi kita punya, dia aja bisa seperti ini. Nah, kenapa kita tidak? Nah, makanya saya mendidik anak didik saya di BKM. Kalau lomba tuh, ya memang nih kita yang pelatih mustahil. Yang namanya target tuh nggak ada mustahil. Ya, bohong. Itu pasti ada. Pasti cuman, ada. Cuman memang hati nurani kecil kita untuk kita adalah saya nggak mau nargetin mereka piala. Mereka tampil sukses, mereka tampil maksimal, insya Allah kok rezeki dia ada di lapangan. Iyalah. Itu sih yang biasa betul. Ke anak-anak saya. Kalau saya targetin, Dek harus dapat piala umum, Dek harus dapat utama 1, 2, 3. Kalau memang dia berat di otak, latihan nggak berjalan, pas hari ngeblank, saya yakin Kang hancur adul semuanya. Karena malah jadi yang dia targetkan adalah ya. piala. Betul. Betul loh. Makanya di sini saya dan tim justru pengen teman-teman tahu, ini loh pelatihnya ini. Bukan masalah penghebatan ya Kang ya. Kalau pelatih hebat tuh banyak. Siapa yang ngajarin baris tuh banyak banget yang bisa ngajarin bagus. Bahkan pelatih-pelatih muda yang baru, ibarat kata baru lulus sekolah juga ngajarin barisnya bagus. Gitu kan, hebat. Nah, tapi kalau pelatih senior kayak Akang, kayak teman-teman yang lain ya, yang ibarat kata sudah melatih, punya pekerjaan tetap ataupun punya usaha, dan akhirnya mendidik anak-anaknya lebih baik gitu. Karena kalau cuma ngelatih aja Pak, ya semua orang bisa gitu kan. Nah, Akang berapa lama berarti sudah melatih? Sudah belasan tahun kayaknya. That's right, betul. Kalau Kang JJ sendiri nih, menurut Kang JJ apa sih keuntungan Kang JJ menjadi seorang pelatih paskibra? Keuntungan buat Akang tuh apa? Keuntungannya, yang pertama,
Tapi kayaknya pertama tapi banyak sih. Nggak apa-apa. Lanjut. Keuntungan pertama karena saya ngelatih di BKM ini kan kenanya kan saya alumni, kenanya kan di sini juga adik. Saya nggak mau adik-adik didik saya salah jalan. Saya mau adik didik saya lurus terus jalannya. Sampai Amin. ketemu dia sukses. Amin. Sampai dia menemu dirinya dia. Amin. Seperti itu kan. Keuntungan yang pertama bisa belajar menjadi imam. Jadi nggak hanya imam sebagai anak suami di rumah, tapi bisa menjadi imam. Saya pun di BKM selalu ngasih teori di dalam ruangan sama anak-anak itu. Anggaplah saya jangan pelatih. Jadilah saya orang tua kamu, bapak kamu, contoh. Kamu, teman kamu, pacar kamu, ya. Jadi nanti poin plus semua di sini ini menjadi tolak adik-adik yang ada di BKM ini jadinya sayangnya ke kami ini bukan takut sebagai dia pelatih gua galak, bukan. Betul. Tapi dia akan jadi kalau bila mana Kang ya, anak didik ini kan zaman sekarang agak apa-apa takut, apa-apa sungkan, apa-apa intinya banyak takutnya, banyak malunya. Di Paskibra di BKM saya mengajarkan anak-anak didik saya, kamu malu nggak usah hidup. Paskibra nggak ada yang malu karena harus punya sifat sosial, harus bisa berumbar ucapan yang positif untuk ke depan. Jadi mereka tuh nggak hanya diem merenung, tapi aktif bicara. Paskibra seperti itu. Itu keuntungan untuk diri saya. Jadi punya anak banyak. Anak pribadi saya dari istri saya ada, anak didik saya ada yang sayang sama saya. Poin yang pertama tadi saya silaturahmi, karena saya memang mengajarkan ada silaturahmi. Karena sampai kapanpun silaturahmi itu dalam Islam artinya sangat luar biasa, ya kan? Ya, betul. Memperpanjang umur, mempererat silaturahmi sama saudara, sama kerabat dan lain-lain. Jadi menjauhi permusuhan silaturahmi. Betul. Dan jadi, kalaupun nanti kita udah nggak ada, doa makin banyak ya. Gitu. Itu ya kan? Siapa lagi yang mendoakan kita selain anak-anak kita, keluarga kita? Dan keluarga kita dari Paskibra pun pastinya akan mendoakan kita. Nah, itu kan. Alhamdulillah mengajarkan itu yang tadi saya katakan, Kang. Saya ngajarin bukan hanya langkah tegap, maju jalan, variasi formasi, nggak hanya itu. Tapi dengan gimana caranya menabung, gimana caranya menghargai orang lain, orang tua terutama, dewan guru, sama menghargai sesama Paskibra dan eskul lain yang ada di BKM. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah banget. Yang rekan-rekan nanti nonton YouTube di sini nih, di channel Kang Age ini, biar semua. Demi Allah wallahi. Saya yakin semua eskul yang ada di sekolah luar, ya saya nggak menyebut nama, ini semua sekolah, saya yakin Paskibra pramukanya pasti nggak bergandeng tangan, yang ada pasti menyilang seperti ini. Hampir semua ya. Kalau kita dengar cerita dari teman-teman ya. Betul, Kang. Itu pasti. Tapi alhamdulillah di BKM kita sama pramuka begini, Kang. Wow, mantep. Saya begitu, demi Allah. Kalau nggak percaya, bisa Akang pun tahu pelatih pramukanya Kang Dika ya, tanya Kang Dika ya. Itu masih junior saya. Itu masih junior saya, adik kelas saya. Sekarang pramuka Paskibra begini, Kang. Wow. Kenapa saya bisa bilang begini? Saya bukan hoax, saya bukan ngomong kosong. Kemarin kita gelapor ke-6, kita minta bantuan, itu silaturahmi kita, Kang. Kita campur adukan organisasi pertama adalah OSIS, yang kedua Polsis, Polisi Siswa BKM, juga Pramuka sama PMR lain-lain. Jadi 4 organisasi ini nih, terutama Pramuka. Dan Pramuka pun timbal balik silaturahminya kita berjalan baik sama Pramuka. Pramuka ada event kemarin, LKKPP ke-8 atau ke-7, kita disangkut pautkan, membantu. Kita kirim lagi orang-orang Paskibra kita, BKM Brigastra, 10 orang, membantu eventnya Pramuka LKKPP kemarin. Mantap. Dan alhamdulillah dapat dari Kang Jeje luar biasa banget ya. Banyak banget ceritanya. Nah, tapi kalau Kang Jeje sendiri, cara bagi waktunya gimana tuh? Kan kerja nih ya, Senin sampai Jumat berarti ya, atau sampai Sabtu. Nah, itu ngelatihnya gimana tuh? Mungkin sebelum pandemi. Kalau saya bekerja shift 1,
Kita kan latihan seminggu 2 kali, Kang. Betul. Jadwal saya adalah Jumat sama Sabtu. 2 hari, seminggu 2 kali. Jadi, kalau saya shift 1, saya pulang sore jam 3. Anak-anak latihan dari jam setengah 3 sampai jam 5 sama saya. Jadi masih ketemu sama saya. 2 jam. Dan kalau shift 2, saya masuk jam 2, pulang jam 11 malam. Berarti kalau memang saya dapat minggu yang akan datang shift 2, latihannya pagi jam 8 sampai jam 12, Kang. Seperti itu. Kalau shift 3, saya masuk malam, pulang pagi jam 7. Itu saya bagi waktunya adalah saya yang mengalah. Kenapa saya bilang mengalah? Saya nggak tidur. Pulang kerja langsung ke BKM. Wow. Itu Keren. Kang, yang poin yang itu yang sensasinya kehidupan saya. Wow. Itu sensasinya. Yang namanya jarum impulsan udah di sini, Kang nih. Udah pernah. Sama di sini nih. Ini pernah ada jarum nih. Gara-gara tipes, Kang. Gara-gara kecapean ya, gitu kan. Jumping ya dari Pulang pagi langsung ngelatih lagi. Apalagi nanti kalau misalkan pas mau event ya. Wah, kalau pas mau event pastinya ekstra itu. kerja keras. Itu istrinya nggak ngomel-ngomel, Kang. Kapan waktu buat gue gitu. Alhamdulillah nih, saya alhamdulillah dapat jodoh itu di sini, Kang, di BKM. Oh. Aduh. Itu saya dapat jodoh di BKM, istri saya kebetulan juga Baki angkatan 8, Bang. Wow. Pembawa benderanya. Istrinya juga juniornya sendiri ya. Makanya Junior udah ngerti banget. Udah ngerti, kalau nggak ngerti dulu Jadi- nggak bisa paskib juga. Jadi alhamdulillah istri saya pengertian, alhamdulillahnya banyak banget deh kata-kata alhamdulillahnya itu saya banyak. Jadi ilmu yang perjalanan hidup saya ilmunya ini banyak. Jadi ya cukup lah. Nanti si Kaira nih bidadari kecil saya biar tahu tapak tilasnya ayahnya tuh seperti apa dulu. Itu lucu banget sih, anaknya lucu Seperti banget. Pun udah saya ajarkan dari sekarang cara ngambil aba-aba yang benar seperti apa, Wow. siap gerak, format gerak, isap tempat itu udah bisa, Wow, keren. udah bisa, Kang. Berarti kayaknya udah mau diarahin ya. Nanti tinggal entah nanti ayahnya sendiri yang ngelatih atau junior ayahnya nih yang bakal ngelatih nih kayaknya nih. Karena juniornya udah banyak banget kan. Wah, seru banget nih ngobrol Ya, sama Kang saya JJ sih, saya sih pengen ya saya sekolah hanya ayah sama bundanya cuma sampai SMK sederajat. Maunya saya ya anak saya, makanya saya kerja keras sekarang, nabung ya buat masa depan anak saya nanti biar menjadi orang yang lebih sukses. Amin. Saya kalau latihan pakai jaket Brigasra, ada bendera merah putih di kanan ini saya. Dia udah tahu ayah mau siap gerak ya. Begitu kalimatnya dia. Oke. Dia ngomong pas Gibra dia belum bisa. Dia belum bisa ngomong pas Gibra. Masih kelibet dan dia kalau udah saya pakai jaket, pakai topi merahnya saya, topi lakennya saya, dia udah ngomong, ayah mau siap gerak. Iya, ayah mau siap gerak. Oke, seru banget Kang JJ. Kang JJ, mau dong tanya trik and tips-nya. Nah, kita mau dong trik and tips dari Kang JJ buat teman-teman semua. Tips yang pertama adalah kita sebagai cowok, yang pertama adalah adil sama istri, sama anak. Itu yang pertama. Waktu ya, adil sama waktu. Itu aja. Banyakin manja-manjain istri, ajak jalan-jalan ya ke puncak kek, ajak ke mall kek, beliin makanan atau pakaian-pakaian yang dia mau. Arti kata nyogok lah, nyogok. Oh iya. Dan saya sehabis lomba event-event segala macam, pasti saya ngajak jalan-jalan istri dan anak-anak saya. Karena waktu nomor 1 untuk keluarga. Iya. Seperti itu. Oke. Ya, tipsnya itu untuk keluarga ya, untuk keluarga nih. Kalau manja-manja yang lain, senior saya udah paham deh. Seperti apa kalau seperti kalau manja istrinya seperti apa udah paham. Untuk di Paskibra khususnya untuk anak-anak didik, yang pertama satu, kasih semangat lebih untuk anak-anak didiknya. Jangan pernah melepas anak didiknya begitu aja. Terus menjadi orang tua yang terbaik untuk anak didik. Jadi bila mana ada masalah, kita sebagai pelatih harus tahu masalahnya apa. Bila mana masalah privasinya tok banget, kita mungkin sedikit ngasih arahan yang baik dan positif untuk anak didiknya, biar anak didiknya makin sayang sama kita. Itu udah pasti.
Jadi tips Iya, yang paling ampuh adalah paling ampuh nih Kang nih. Jangan di lapangan terus. Ajak main-main anak-anak didiknya, silaturahmi kemana, contoh nonton apa ya di bioskop ya dibayarin gitu sama pelatihnya. berapa pasukan tuh diajak nonton atau silaturahmi ke rumahnya. Nggak, kalau memang pelatihnya nggak ada ekonomi yang cukup, contoh kayak saya, ya main ke rumah, kita nyeblak bareng, Oh iya, nyopel betul. bareng, Ngerujak bareng itu, ya kan? wow, Iya. itu Kang, yang nggak ada tiada tara Kang. Iya, betul. Yakin saya. Karena nggak cuma materi, tapi Itu. perhatian khusus juga bisa membuat anak-anak lebih lebih menghargai dan menghormati. Kalau materi kan bahasanya ya seperti itulah kan, kalau materi kan bisa dicari langsung habis begitu aja. Itu akan menjadi apa ya, cerita hidup. Empat saya muncul kan, kenangan di Facebook tuh ada 4 tahun lalu bersama Kang JJ di rumahnya ngerucak bareng. Itu bakalan jadi cerita hidup Kang. Facebook tuh ya, pasti kita update terus ya kan. Nah, jadi berguna itu sekarang. Kalau dulu kita dibilang alay gara-gara main Facebook tiap hari, nah sekarang pas sudah nggak Facebookan, ternyata diingetin terus sama Facebook. Tuh makasih banget tuh buat Facebook tuh. Saya juga. betul Kang. Iya kan? Oke, Kang JJ, ini saya punya beberapa pertanyaan. Kang JJ lebih pilih panas-panasan atau di ruangan? Panas-panasan. Pilih junior apa senior? Junior. PBB apa favor? Favor. LFPB atau LPBB? LPBB. LPBB. Kalau punya ya. putra apa tim putri? Tim putra apa tim putri? Tim putra dan putri, saya dua-duanya sih. Ya kalau suruh pilih, ayo biar tim putra atau tim putrinya denger. Pilih tim putra atau tim putri? Putra. Putra, jajaka. Ayo dong, ntar tim putrinya pada ngambek. Aduh, seru ada di samping saya. Oh, kedengeran ya. Halo semuanya yang ada di sana. Aduh, ngeliatin pelatihnya lagi. Halo guys. Halo, aduh, lagi seru-seru di sana ya. Oke. Sengaja saya ngomong seperti ini biar mereka tahu. Oh, biar nggak peres ya, biar ada ininya saksi hidupnya. Betul. Baik. Saya ngomong apa adanya. Oke, Kang JJ, saya terima kasih banyak atas waktunya, atas semuanya sudah mau memberikan kesempatan saya buat ngobrol dan ngasih pengalaman juga, ngasih cerita juga buat teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan Kang JJ sehat terus, sukses terus, ya, Amin. baik karirnya di perusahaan ataupun di Brigasta, ya. Mudah-mudahan istrinya, keluarganya semuanya juga sehat dan anak-anaknya juga semuanya sehat. Amin. Terus. Ya, terima kasih. Amin Kang Age. Kang Age pun sama seperti itu. Kang Age pun sama. Pokoknya makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Age. Thank you.